Selamat siang buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Maria Afrilia Sumiati, kelas 2020D Keperawatan NPM 20201067. Pada kali ini saya mau mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berkaitan dengan komunikasi dalam keperawatan. Pertama, saya jelaskan dulu secara umum komunikasi itu seperti apa. Komunikasi adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan interaksi dengan orang lain. Mengapa terjadi seperti itu? Karena komunikasi ini dilakukan pada setiap hari oleh setiap individu. Dan orang seringkali berpikir bahwa komunikasi adalah sesuatu yang mudah. Namun sebenarnya berkomunikasi adalah proses yang kompleks, yang mana di dalamnya melibatkan tingkah laku serta memungkinkan individu berasosiasi dengan orang lain dan lingkungannya. Hal itu merupakan peristiwa yang berlangsung secara dinamis. Komunikasi juga memiliki istilah yaitu komunis dari bahasa Latin yang berarti berbagi sama. Arti kata sama di sini yaitu menunjukkan bahwa adanya percakapan antara dua orang yang saling bertukar informasi. Komunikasi menurut para ahli. 1. Menurut Roger, komunikasi ialah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber pada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Definisi ini kemudian berkembang menjadi luas dan menjadi suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama yang lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada sikap yang saling pengertian dan mendalam. Para ahli yang kedua, menurut Weber, komunikasi ialah bentuk interaksi antara manusia yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yang disengaja atau yang tidak disengaja, dan tidak terbatas apakah bersifat verbal atau non-verbal, seperti ekspresi wajah, lukisan, seni, dan teknologi. Menurut para ahli yang ketiga, menurut Bock, dia mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu transaksi atau proses simbolik yang menghendaki orang-orang untuk mengatur lingkungan dengan membangun hubungan antara manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berupaya untuk mengubah sikap dan perilakunya. Yang keempat, menurut Effendi, dia mengatakan bahwa dalam komunikasi tidak hanya terjadi proses pemberitaan informasi atau sekedar mengetahui atau juga mengerti, tetapi juga adanya perbuatan persuasif yakni kesediaan mau menerima dan mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Yang kelima, menurut Handoko mengatakan bahwa komunikasi sering diartikan sebagai suatu pengirim atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, tepat sehingga pesan atau dapat dipahami. Yang berikut menurut Edgar de Paris, dia mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, ide, pikiran, harapan, dan pesan yang ingin disampaikan melalui simbol atau lambang-lambang tertentu yang mengandung makna yang dilakukan oleh penyampaian pesan yang ditunjukkan kepada penerima pesan yang bertujuan untuk mendapatkan respon dari penerimanya. Dari beberapa pengertian di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan sebuah perpindahan pengertian dari satu orang ke orang yang lain, yang mana di dalamnya membentuk sebuah gagasan dan informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang kedua, saya mau menjelaskan tentang
tujuan dari komunikasi dalam keperawatan. Tanpa melakukan komunikasi dengan seorang pasien, kita sebagai seorang perawat itu tidak bisa mengetahui dan mengenal lebih mendalam tentang kondisi yang dialami oleh pasien. Tujuan pertama dari komunikasi dalam keperawatan yaitu mengenal dan memahami pasien. Dalam hal ini, tujuan komunikasi dalam praktik keperawatan adalah untuk membantu kita sebagai seorang perawat untuk mengenal lebih mendalam tentang pribadi seorang pasien. Karena tanpa melakukan proses komunikasi, kita sebagai seorang perawat itu tidak bisa mengenal lebih mendalam tentang kondisi pasien. Pemahaman ini dimaksudkan agar seorang perawat itu mengetahui metode dan komunikasi yang dibutuhkan oleh pasien. Misalnya dapat membantu perawat menemukan dan mengidentifikasikan masalah-masalah pasien. Yang kedua, bertujuan untuk mengubah opini dan cara berpikir. Dalam hal ini, tujuan komunikasi dalam praktik perawatan ialah membantu perawat mengenal, membentuk, dan mengubah pola pikir, opini, pandangan, gagasan, atau ide-ide yang berkenaan dengan informasi tindakan keperawatan penyakit pada seorang pasien. Misalnya, yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang perawat memberikan penjelasan atau nasihat yang terbaik kepada pasien yang mengalami gangguan perasaan. Kita itu harus memberikan nasihat yang terbaik supaya beban perasaannya itu berkurang. Ini adapun tujuan komunikasi yang bertujuan untuk membantu perawat dalam mengenal, membentuk, dan mengubah sikap yang berkenaan dengan informasi, tindakan-tindakan keperawatan atau penyembuhan penyakit pasien. Misalnya, perawat memberikan edukasi keperawatan seperti mengajarkan pasien tentang cara-cara mengurangi perasaan takut dengan mempertahankan kekuatan egonya, terus selalu percaya diri, jangan mudah terpengaruhi oleh orang lain atau lingkungan sekitarnya. Tujuan yang berikut yaitu mengubah perilaku pada pasien. Dalam hal ini, tujuan komunikasi dalam praktik perawatan adalah membentuk atau mempertahankan perilaku yang berkenaan dengan informasi, tindakan-tindakan medik perawatan, dan penyembuhan pasien untuk mau bersifat terbuka dan bisa menerima orang lain, gitu. Yang berikut, mengubah sikap sosial. Membantu seorang perawat untuk mengetahui seberapa besar perubahan sosial pada diri pasien yang berkaitan erat dengan informasi atau tindakan-tindakan medik keperawatan dan upaya penyembuhan penyakit pada pasien. Misalnya, yaitu bagaimana seorang klien yang mengalami gangguan paranoid dapat menghilangkan pikiran negatifnya, terus selalu bersikap positif. Yang ketiga, unsur komunikasi dalam keperawatan. Pertama, komunikator, atau kita juga biasa menyebutnya seorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Sikap dari komunikator di sini yaitu harus empati dan jelas, karena itu dapat mempengaruhi seorang yang menerima pesan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang. Lambang bahasa dinyatakan baik secara lisan maupun tulisan. Lambang suara berkaitan dengan intonasi suara. Lambang gerak adalah ekspresi wajah dan gerak tubuh. Sedangkan lambang warna berkaitan dengan pesan yang disampaikan. Yang berikut, komunikasi. Komunikasi adalah seorang penerima pesan
Seorang penerima pesan harus tanggap atau peka dengan pesan yang diterimanya dan harus menafsirkan pesan yang diterimanya. Suatu hal yang penting yang harus diperhatikan adalah persepsi komunikasi harus sama dengan persepsi komunikator yang menyampaikan pesan. Yang berikut, media. Media adalah sarana atau saluran komunikasi, bisa berupa media cetak seperti koran, audiovisual. Dalam penyampaian dan penerimaan pesan akan terhambat jika berjalan dengan baik bila ada gangguan atau kerusakan pada media seperti gangguan jaringan. Yang berikut, respon atau umpan balik. Respon atau umpan balik adalah reaksi komunikan sebagai dampak atau pengaruh dari pesan yang disampaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, bentuk-bentuk komunikasi dalam keperawatan. Bentuk-bentuk komunikasi dalam keperawatan ada dua, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang disampaikan melalui tulisan maupun secara lisan. Contohnya yaitu dengan cara membaca koran, berbicara melalui telepon. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang dilakukan bukan melalui secara lisan maupun tulisan, melainkan melalui gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Dalam komunikasi verbal, kita harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, vocabulary. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan akan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Karena itu, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang berikut, racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik atau tidak terlalu cepat atau lambat. Yang berikut, intonasi. Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak profesional merupakan hambatan dalam komunikasi. Yang berikut, humor. Humor dapat mengingatkan kehidupan yang bahagia. Memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan psikis dan fisik, dan harus diingat bahwa humor merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Yang berikut, singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Yang berikut, timing atau waktu yang tepat adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Yang termasuk dari komunikasi nonverbal yaitu yang pertama, ekspresi. Orang tersebut terlibat dalam menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan, bukan sekedar mendengarkan. Melalui kontak mata juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengobservasi atau mengamati yang lainnya. Yang berikut, sentuhan. Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Berikut, postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi,
konsep diri, dan tingkah kesehatannya. Yang berikut sound atau suara. Suara rintihan, menarik nafas panjang, tangisan, juga salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Bila dikombinasikan dengan semua bentuk komunikasi nonverbal lainnya, sampai desis atau suara menjadi pesan yang sangat jelas. Berikut gerak isyarat. Gerak isyarat adalah hal yang dapat mempertegas pembicara, menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi, seperti mengetuk-ngetukkan kaki, menggerak-gerakkan tangan selama berbicara menunjukkan seorang dalam keadaan stres, bingung, atau sebagai upaya untuk menghilangkan stres. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keperawatan. Yang pertama, pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang akan menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Seorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, ia akan lebih mudah memiliki kata-kata untuk menyampaikan informasi baik secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua, perkembangan. Di sini perkembangan ada dua aspek. Yang pertama, pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Bagaimana komunikan itu menyikapi informasi yang diberikan komunikator, dan bagaimana komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan. Terus, yang kedua, keterampilan menguasai bahasa. Keterampilan dalam berbahasa ini Yang kedua, keterampilan menguasai bahasa. Keterampilan dalam berbahasa ini merupakan salah satu faktor yang sangat terkait dengan pertumbuhan. Misalnya, jika kita menghadapi remaja, maka kita lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya atau bahasa gaul. Dengan demikian, kita dapat menjalin komunikasi dengan baik kepada orang tersebut. Begitu pula dengan bayi memiliki keterampilan bahasa hanya dengan bahasa isyarat saja atau nonverbal, seperti menangis jika sakit, haus, atau lapar. Yang ketiga, faktor persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Misalnya, ada dua orang yang sedang berbicara mengenai behel. Yang pertama, seorang yang berprofesi sebagai Misalnya, ada dua orang yang berbicara mengenai behel. Orang pertama memiliki profesi sebagai dokter gigi, dan orang yang kedua berprofesi sebagai pekerja bangunan. Maka mereka memiliki persepsi yang berbeda tentang behel. Si dokter gigi menafsirkan bahwa behel adalah alat yang digunakan untuk merapikan struktur gigi. Sedangkan si pekerja bangunan memiliki tafsiran yang berbeda. Dia mengatakan bahwa behel adalah besi yang digunakan untuk membuat bangunan. Faktor yang keempat, peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Komunikator yang belum menjalin hubungan dekat dengan komunikan, maka akan terjadi komunikasi secara formal. Misalnya, dua orang yang bertemu di sekolah baru, maka mereka melakukan komunikasi secara formal, baik dalam materi
maupun teknik bicaranya. Jika komunikator telah menjalin hubungan dekat dengan komunikan, maka materi dan teknik bicara dalam komunikasi dilakukan secara non-formal. Misalnya, ketika berbicara kepada sahabat atau keluarga, biasanya kita itu lebih terbuka dan tidak formal, bahkan lebih memiliki keragaman dalam berbicara. Faktor yang kelima yaitu lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan yaitu yang pertama, nilai dan budaya. Yang kedua, stimulus eksternal. Yang berikut, jarak. Dan faktor yang keenam yaitu emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat membuat kita dapat. Yang keenam, faktor emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, sehingga emosi juga mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Bahkan, emosi dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Faktor yang ketujuh, kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan melakukan komunikasi. Faktor yang terakhir yaitu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi. Kita dapat melihatnya dari gaya berbicara dan interpretasi. Yang keenam, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi merupakan segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang baik atau komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik atau respon yang sesuai. Secara garis besar, jenis hambatan di sini yaitu ada 4. Yang pertama, hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, prasangka, dan lain-lain. Yang kedua, hambatan kultural atau budaya. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Hambatan juga dapat terjadi ketika kita menggunakan tingkat berbahasa yang tidak sesuai atau ketika kita menggunakan bahasa jargon atau bahasa slang atau prokem atau alay, istilah sekarang ya, alay, yang tidak dipahami oleh satu atau lebih orang yang diajak berkomunikasi. Hal ini yang turut memberikan kontribusi terjadinya hambatan dalam bahasa, yaitu situasi di mana percakapan terjadi dan bidang pengalaman ataupun kerangka referensi yang dimiliki oleh peserta komunikasi mengenai hal yang menjadi topik pembicara. Yang berikut, hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan
Fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antara individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat juga diatasi. Yang berikut, hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia. Sebagai peserta komunikasi, terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif atau yang baik. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Kesimpulan dari beberapa penjelasan di atas, bahwa komunikasi merupakan sebuah proses interaksi antara seorang individu ataupun lebih yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun berita yang dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Dan dalam berkomunikasi juga, supaya tidak ada hambatan, kita harus melakukan komunikasi dengan orang lain itu dengan baik, jelas, dan tepat. Itu saja hasil presentasi saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.